Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menyambung besi galvanis seperti ini, hollow. Nanti kita akan sambung, dan untuk penyambungan ini tanpa menggunakan mesin las. Dan nanti untuk hasil sambungannya tentunya kuat dan rapi ya rekan-rekan ya. Untuk besi galvanis ini biasanya kan dia lebih tebal ya dibanding hulu baja ringan. Ini kalau kita ukur tebalnya pasti di atas 1 mm ya rekan-rekan ya. Kita ukur terlebih dahulu. Nah seperti ini. Kalau kita ukur ini 1,5 mm ya. Jadi ini yang tebal biasanya digunakan untuk pagar ataupun teralis. Sedangkan kalau kita menggunakan hulu baja ringan seperti ini dia tebalnya hanya sekitar 0,2 mm ya rekan-rekan ya. Seperti ini yang biasa kita gunakan untuk plafon PVC. Dan untuk bahannya juga memang berbeda ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan tunjukkan cara untuk menyambung yang galvanis, karena yang baja ringan kan sudah pernah kita buat videonya. Sekarang yang galvanis kita akan tunjukkan cara menyambung tanpa menggunakan mesin las. Oke, untuk menyambung ini dua batang ini kita harus sejajarkan dulu untuk posisi sambungannya ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita gabungkan seperti ini jangan sampai ada rongganya, berarti miring untuk potongannya. Nah ini akan kita luruskan terlebih dahulu. Buat rekan-rekan mungkin yang tidak punya mesin cut off, kita harus menggunakan cara ini ya rekan-rekan ya. Kita garis menggunakan penggaris siku ke 4 sisi seperti ini. Jadi nanti supaya bagus potongannya. Kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel. Ini kita potong mengikuti garis yang tadi sudah kita buat menggunakan penggaris siku ya rekan-rekan ya. Jadi nanti untuk hasilnya benar-benar bisa datar dan tegak lurus. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat hasilnya ini benar-benar sudah lurus ya, tidak miring untuk potongannya. Sekarang kita juga kerjakan untuk batang sambungan hulu galvanis yang sampingnya ya rekan-rekan ya. Ini untuk sambungannya juga kita garis menggunakan penggaris siku seperti ini, kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan supaya nanti benar-benar sambungannya itu bisa rapi dan tentunya lurus ya rekan-rekan ya. Saat kita sambung nanti hasil sambungan dua hulu ini akan benar-benar lurus. Baik, kita selesaikan untuk pemotongannya seperti ini. Sudah rapi ya rekan-rekan ya, sudah rapi dan sudah tegak lurus. Kalau kita coba sambungkan seperti ini nanti sudah rapat, tidak ada rongganya. Baik, sekarang kita akan buat pola salah satu terlebih dahulu, bisa yang kiri, bisa yang kanan. Kita buat pola salah satu dulu, ini kita ukur untuk sambungan polanya yaitu 3 cm dari posisi tepi. Nah seperti ini, kemudian kita garis mengelilingi dari sisinya, ada 4 sisi, kita garis semuanya, usahakan benar-benar sejajar ya rekan-rekan ya. Kemudian kita tambah garis lagi dengan lebar 2 mm nanti untuk tekukannya. Nah ini 2 mm ya rekan-rekan ya, kita garis di samping bagian luar, kita garis mengitari dari hulunya. Oke, seperti ini untuk garisnya. Setelah itu kita akan potong bagian pojoknya ya rekan-rekan ya. Bagian pojok-pojok ini akan kita potong menggunakan gerinda tangan. Untuk pemotongan pertama kita potong miring seperti ini pas di pojoknya. Setelah itu kita potong tegak lurus di bagian sampingnya. Jadi nanti benar-benar untuk hasil potongannya itu tegak lurus tapi tidak miring 45 derajat. Nah seperti ini. Kemudian kita kerjakan di sisi yang lain ya rekan-rekan ya. Jadi ada 4 pojok, nanti kita potong semuanya dengan cara yang sama. Kita potong miring terlebih dahulu seperti ini. Pelan-pelan, yang penting lurus ya rekan-rekan ya. Untuk potongannya jangan sampai miring. Oke, kemudian setelah itu baru kita potong sedikit bagian ujungnya sehingga untuk hasil potongannya benar-benar tegak lurus, tidak miring 45 derajat. Nah seperti ini. Kalau kita lihat untuk hasil potongannya jadinya seperti ini ya rekan-rekan ya. Ada sedikit celah di bagian pojoknya itu sekitar 2 mm. Di keempat pojoknya sama semua ya. Nah setelah itu tinggal kita akan buat tekukan. Pertama kita tekuk keluar dulu ya rekan-rekan ya. Keluar dulu seperti ini. Atau kita ke dalam dulu juga nggak apa-apa ya tekukannya. Tergantung mana yang lebih mudah. Kalau saya keluar dulu baru kita tekuk yang 2 mm ini kita tekuk, kita dorong ke dalam.
Jadinya nanti seperti ini ya rekan-rekan ya. Nah, kita tekuk ke dalam, kemudian kita lurus. Nah, jadi ini lurus, tekuk, lurus, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian tekukannya tadi adalah miringnya 45 derajat ya rekan-rekan ya. Kalau kita perjelas nanti kita akan lihatkan ya rekan-rekan ya setelah jadi. Kita kerjakan di setiap sisinya ya. Jadi ada 4 sisi, kita tekuk ke dalam 45 derajat, kemudian kita luruskan yang bagian 3 cm nya. Nah, ini kita luruskan kembali. Oke, kita luruskan seperti ini. Oke, kalau sudah semua sisinya, kita lihat seperti ini hasilnya. Jadi nanti akan membentuk sebuah kotak, tapi dia lebih kecil di bagian dalamnya. Ya, untuk 2 mm nya itu dia tekukannya miring 45 ya rekan-rekan ya. Sekarang tinggal kita gabungkan antara dua hulu galvanis ini, tinggal kita masukkan, dan ini sudah pas banget ya rekan-rekan ya. Sudah pas banget, tinggal kita rapatkan seperti ini. Nah, sampai di bagian ujungnya. Setelah itu untuk bagian sambungannya di sini ini tinggal kita perkuat ya rekan-rekan ya. Bisa dengan sekrup, bisa dengan paku rivet. Tapi kalau saya sih lebih suka dengan paku rivet ya rekan-rekan ya, karena hasilnya lebih rapi. Saya menggunakan yang 3,2 mm, kemudian saya menggunakan mata burnya 3,5 mm. Kita bur terlebih dahulu ya. Kita bur sampai tembus. Setelah itu pasang paku rivet dan kita kencangkan menggunakan rivet mesin rivet. Ini kita balik ya rekan-rekan ya. Jadi atas bawah terlebih dahulu kita paku rivet ya. Ini kita bor, kemudian kita pasang paku rivetnya, kemudian kita kencangkan. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi ini sudah kita paku rivet bagian atas dan bawah. Sebenarnya kita paku rivet 2 ini sudah cukup kuat ya rekan-rekan ya. Kuat banget menurut saya. Tapi kalau rekan-rekan mau masih ragu, ini bisa ditambah lagi 2 paku rivet di kanan kirinya. Ini nanti akan maksimal banget untuk hasil sambungannya. Tapi sebenarnya 2 juga sudah cukup ya. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita tambah di bagian kanan kirinya. Jadi total paku rivetnya ada 4. Dan ini sudah kuat ya rekan-rekan ya. Hasil sambungannya kita pukul-pukul seperti ini juga nggak lepas, nggak bengkok. Nah, ini kita tarik-tarik juga oke saja. Kita pukul-pukul juga nggak bengkok dan tetap lurus. Dan hasil sambungannya juga rapi ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa lihat itu di bagian sambungannya rapi. Kemudian hasilnya juga benar-benar lurus antara 2 galvanis yang kita sambung ini. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk hasilnya, hasil sambungannya benar-benar rapi. Dan yang penting adalah sambungan seperti ini adalah kuat ya rekan-rekan ya. Rapi, kalau tidak kuat juga sama saja. Baik rekan-rekan, seperti itu ya untuk cara menyambung galvanis hulu dengan ketebalan sekitar 1,5 mm ataupun lebih. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kemungkinan ada yang kurang atau bagaimana, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita ngobrol di sana. Terima kasih. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.